Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga lindungan serta hidayah dari Allah selalu menyertai antum sekalian dan kita semuanya. Baik, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan Aqsamul Quran. Sebelum kita membahas apa itu Aqsam Al-Quran, lebih baiknya kita lihat apa itu Aqsam. Aqsam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu Aqsamun. Yang mana Aqsamun ini adalah bentuk jamak daripada Qosamun. Nah, Qosamun ini memiliki arti sumpah. Jadi Aqsam ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sumpah. Secara terminologi, Aqsam memiliki arti mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi yang bersumpah, baik itu secara nyata maupun secara keyakinan saja. Misalnya, saya demi Allah, saya bersumpah tidak melakukan ini. Nah, karena saya manusia, maka saya menggunakan Allah, karena yang saya agungkan adalah Allah. Dan saya menyatakan tidak melakukan hal ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Al-Zarikasi menegaskan bahwa sumpah yang diucapkan ini berfungsi untuk menegaskan sebuah fakta atau sebuah informasi yang disumpahkan itu. Dalam pengertian Aqsam tadi, kita bisa simpulkan bahwa Aqsam Al-Quran itu merupakan sumpah yang ada di dalam Al-Quran yang mana digunakan untuk memperkuat berita atau informasi yang ada di dalamnya. Supaya tidak ada keraguan di hati manusia dan adanya keyakinan saja. Pastinya sumpah itu berbeda dengan sumpah yang saya ucapkan. Lalu siapa yang bersumpah dalam Al-Quran? Pastinya karena kita tahu Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang bersumpah di dalam Al-Quran itu pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan siapa? Kan Allah kan sudah agung. Nah, kalau Allah yang bersumpah, maka boleh menggunakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bersumpah dengan diri sendiri atau bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu Aqsam Al-Quran, sekarang apakah Aqsam di dalam Al-Quran itu ada syarat-syarat ataukah ada unsur? Ya, Aqsam Al-Quran itu ada unsurnya. Unsurnya ada 4 macam. Yang pertama, muqsim, yaitu orang yang bersumpah atau pelaku sumpah. Kalau tadi saya bersumpah billahi, nah berarti muqsimnya adalah saya. Nah, kemudian siapa yang bersumpah di dalam Al-Quran atau muqsim di dalam Al-Quran? Yaitu muqsimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang kedua adalah muqsam bih, yaitu yang digunakan untuk bersumpah. Tadi saya bersumpah demi Allah, berarti muqsam bihnya adalah Allah. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, karena yang bersumpah Allah, ini ada 2 yang bisa digunakan, yaitu diri Allah sendiri dan juga makhluk-makhluk ciptaannya. Seperti yang sering kita jumpai atau sering kita baca, walaili, dan demi malam. Nah, berarti Allah ini bersumpah dengan makhluknya. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah adat qasam. Nah, adat qasam ini ada 3 huruf yang dipakai. Yang pertama adalah ba. Nah, ba ini kita bisa gunakan billahi. Nah, kita bisa gunakan untuk bersumpah. Kalau dalam Al-Quran bagaimana? La uqsimu bihadal balad. Kemudian yang kedua menggunakan huruf waw yang sering kita jumpai dalam Al-Quran juga kan. Walaili, wan nahari. Ini adalah adat qasamnya adalah waw. Kemudian adat qasam yang ketiga yaitu ta. Tallahi. Nah, baik. Unsur yang keempat yaitu muqsam alaih
atau yang disumpahkan atau isi dari berita yang ingin diyakinkan atau yang disumpahkan itu. Baik, untuk lebih jelasnya seperti ini kita ambil contoh surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, demi malam yang menutupi siang. Wan-nahari idza tajalla, demi siang yang terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sya'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Oke. Di sini tadi ada 3 sumpah yang diucapkan. Yang pertama demi malam, yaitu menggunakan waw, huruf waw. Jadi kita bahas dulu ya. Untuk muksimnya pasti sini adalah Allah, dan Allah di sini bersumpah dengan makhluknya, yaitu wal-laili. Nah, kemudian berarti muksim bihnya adalah makhluk Allah. Kemudian adat qasamnya adalah wa. Nah, wada wal-laili wan nahari wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Nah, kemudian mana muksam alaihnya? Muksam alaihnya adalah inna sya'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Mungkin perlu kita ketahui bahwa surat Al-Lail ini menerangkan tentang yang intinya sebesar apapun perbuatan kita pasti akan dibalas. Maka Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu, sungguh jika kalian bersedekah, maka akan dibalas sedekah itu dengan hal-hal yang baik, dengan kemudahan. Apabila kamu kikir, maka akan dipersulit urusan-urusan kamu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya pasti kita bertanya-tanya, apa sih manfaat daripada aqsam Al-Quran itu? Kenapa sih Allah harus bersumpah? Nah, di sini ada 3 manfaat daripada aqsam Al-Quran. Yang pertama, bermanfaat bagi orang-orang yang percaya dengan adanya Al-Quran, orang yang wajar, ya, yang percaya dengan adanya berita-berita. Nah, ini memiliki manfaat sebagai kalam ibtidai. Kemudian, manfaat yang kedua untuk orang-orang yang masih ragu. Ya, masih ragu-ragu apakah benar atau enggak yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini berfungsi sebagai kalam tolabi. Dan yang ketiga, yaitu bermanfaat bagi orang-orang yang ingkar, tidak mau mempercayai Al-Quran, maka ini bermanfaat sebagai kalam ingkari. Tapi itu semuanya, sebenarnya aqsam Al-Quran ini bertujuan untuk meyakinkan manusia agar tidak ada keraguan yang ada di hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Jadi manusia supaya bisa yakin dengan adanya Al-Quran. Maka adanya sumpah-sumpah itu. Mungkin presentasi hari ini cukup di sini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.